Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Supawanawan ya. Jadi menindaklanjuti dari beragam pertanyaan dari teman-teman ya, di antara video-video yang sudah saya upload dulu. Jadi di video kali ini saya khusus membahas tentang cat dasar ya, atau cat anti karat. Jadi inilah zinc chromate primer teman-teman, yang bisa teman-teman gunakan sebelum cat finishing ya. Jadi inilah Nippon Paint kode 3114 ya, atau ini black dog warna hitam teman-teman. Nah jadi teman-teman nanti bisa sesuaikan ya dengan cat finishingnya. Kalau misalkan teman-teman finishing catnya berwarna hitam ya, teman-teman bisa pilih yang warna hitam seperti ini. Nah jadi kalau misalkan pilihan warnanya cerah ya, nanti ada pilihan warna lain dari zinc chromate ini teman-teman, jadi bisa disesuaikan. Jadi kalau misalkan teman-teman butuh cat yang warna cerah ya untuk finishingnya, sebaiknya gunakan yang grey ya. Jadi itu agak warnanya sedikit tidak terlalu kontra dengan cat yang akan dengan cat finishingnya nanti ya, supaya nanti cepat masuk cat finishingnya. Oke, jadi di sini saya gunakan saya gunakan pertalite untuk pengencerannya. Oke, nanti kita lihat ya. Ya, jadi pada dasarnya teman-teman ya, untuk zinc chromate ini memang disarankan untuk pengecatan besi dan baja ya. Contohnya pada rangka baja ya, badan bis atau gerbong kereta api dan lainnya ya. Artinya untuk besi dan baja teman-teman. Jadi sebelum proses pengecatan ya, sebaiknya teman-teman pastikan medianya bersih dari debu, minyak atau yang lainnya yang nanti bakalan menghalangi ya untuk proses pelapisan untuk cat dasarnya teman-teman. Jadi untuk pengencerannya di sini yang disarankan ya, jadi 5-30% ya, tapi sekarang saya akan gunakan 40% saja karena kekentalannya cukup bagus teman-teman. Jadi bisa dikatakan 40% itu pun masih terasa kental ya menurut saya sendiri. Jadi nanti teman-teman bisa cek langsung ya, karena saya akan aplikasikan menggunakan bukan kuas atau roll atau spray ya, teman-teman ikuti aja. Nah sementara di sini untuk daya jam waktu keringnya ya, jadi untuk 20 menitan ya, kurang lebih 20 menitan teman-teman, malah kurang untuk proses pengeringan sentuhnya aja ya. Jadi kalau misalkan untuk proses kering full itu sekitar 5 atau 6 jam. Oke, saya rasa itu aja, kita langsung aja ke prosesnya teman-teman ya. Jadi buat yang mungkin tidak begitu jelas, silahkan aja di kolom komentar ya. Kita langsung aja teman-teman. Nah ini dia teman-teman, jadi buat teman-teman yang pernah mengikuti video sebelumnya tentu tidak asing ya, karena pernah menonton video saya yang sebelumnya. Jadi saya menggunakan spon ya, saya buat kuas dari spon ya, biar videonya lengkap saya lengkapi aja menggunakan ini ya. Saya percepat aja teman-teman ya videonya, biar kita langsung ke pembahasan utama kita. Oke, jadi alasan saya suka pakai spon teman-teman ya, selain yang pertama karena nggak punya kompresor. Yang kedua, ini bisa mengirit cat sekaligus mempercepat proses pengecatan. Jadi dari awal pengerjaan memang lebih senang pakai spon, selain harga murah meriah juga lebih mudah didapetin ya. Untuk proses pengecatan juga lebih cepat teman-teman. Oke, jadi yang pertama di sini jangan lupa dikocok dulu teman-teman ya, sampai benar-benar tercampur semua catnya ya, bukannya ada campuran, cuman dikocok aja ya biar merata. Oke, di sini saya mulai menumpah ya teman-teman. Jadi perbandingan saya gunakan di sinilah 60/40 ya. Jadi untuk pertalite-nya saya gunakan 40% dari jumlah catnya. Kita kocok lagi sampai rata, baru kita mulai proses pengecatannya. Oke teman-teman, kita mulai proses pengecatannya ya. Oke, jadi mengenai harga teman-teman ya, jadi kalau misalkan ini perbandingan nih, kalau teman-teman yang sepertinya malas menggunakan cat dasar seperti ini, jadi untuk cat finishing itu harganya sekitar 60 ribuan kalau kita beli di toko ya, yang ukuran 1 kilo.
Nah, sementara untuk zinc chromate ini harganya 40 ribuan teman-teman. Dan kalau misalkan misalkan disuruh milih nih, kita pakai zinc chromate atau cat dasar sama cat finishing, tentu harga lebih mahal yang finishing teman-teman, dengan daya kekuatan yang bisa dikatakan tidak kuat ya untuk lekatannya, karena belum dicat dasar ya. Justru malah saya lebih sering gunakan zinc chromate aja ya, zinc seperti ini tanpa finishing ya. Tapi kalau misalkan kalian finishing tentu akan lebih bagus lagi, tapi hanya dengan menggunakan zinc chromate warna hitam seperti ini itu udah cukup teman-teman ya. Untuk proses pengecatan pagar besi saya hanya menggunakan zinc chromate saja. Yang pertama karena harganya lebih murah, yang kedua dan lebih tahan lama tentunya ya, karena daya rekatnya jauh lebih bagus dengan cat finishing karena memang bukan pada tempatnya ya. Jadi fungsi dari finishing ini sendiri sebenarnya untuk melindungi cat dasar yang memang sudah menempel, dan itu artinya perlindungan itu 2 lapis ya untuk cat yang kita aplikasikan pada besinya. Jadi kalau misalkan teman-teman finishing lagi menggunakan cat alkit atau cat finishingnya, itu malah lebih bagus. Oke teman-teman, lihat sendiri ya hasil dari kuas sponnya. Ini saya bikin dari spon pencuci piring juga bisa ya, spon cuci motor itu sama aja, ini masih bisa. Kita coba lagi di sini nih. Nah, untuk teman-teman yang menanyakan untuk cat jadi memang kalau misalkan teman-teman mau ikuti satu merek dari Nippon Paint saja, memang ada merek yang disarankan. Nah, jadi teman-teman nanti kalau misalkan beli Nippon Paint zinc chromate ini, nanti ada merek yang disarankan langsung dari Nippon Paint-nya ya, kalau misalkan mau finishing pakai Nippon satu merek. Tapi bukan berarti kalau misalkan teman-teman pakai zinc chromate seperti ini lalu harus gunakan Nippon, enggak juga ya. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai merek lain juga masih bisa aja. Jadi selama jangan sampai nanti untuk dasarnya kalian gunakan bensin, nanti tahap kedua untuk finishingnya kalian gunakan thinner. Nah, itu malah nggak bagus nanti hasilnya teman-teman, itu malah ngelupas ya. Jadi usahakan nanti campuran untuk dasar ini menggunakan bensin, nanti begitu juga nanti untuk finishingnya kalian gunakan bensin atau yang lain, disamakan aja teman-teman. Jadi jangan sampai beda, takutnya nanti campuran antara bensin sama finishingnya menggunakan thinner itu malah cat pertama bakal ngelupas ya. Jadi usahakan satu campuran teman-teman. Nah, untuk informasi yang dirasakan kurang teman-teman bisa tambahkan aja di kolom komentar ya. Oke, saya rasa cukup ya, ini videonya kayaknya sudah terlalu panjang, jadi saya akhiri aja teman-teman. Semoga informasinya bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.